Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen kami, Apoteker Tripuji Lestari, Magister Farmasi, selaku dosen mata kuliah Farmasi Fisik. Dalam kesempatan kali ini, mohon izin kelompok 4 untuk menyampaikan materi mengenai fungsi dan peran mikromeritik dalam farmasi. Kelompok kami beranggotakan Fajarius Fasano, Husna Wafaul Aini, Ingrid Greta Agnesia, Intan Nurul Ulfata, Ireniza Asyuna Pradevi, Janice Gaku Valentin, Kaisa Aulia Solih, Ken Alim Clarissa Putri, dan Latifatul Malik. Baik, kemudian akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya. Apa itu mikromeritik? Mikromeritik yaitu ilmu yang mempelajari karakteristik fisik partikel kecil seperti ukuran, bentuk, luas permukaan, porositas, dan distribusi ukuran partikel. Tujuan dari mikromeritik yaitu memastikan sifat fisik partikel mendukung stabilitas, efisiensi, dan kualitas produk farmasi. Mikromeritik dalam produksi pembuatan tablet. Yang pertama yaitu kontrol ukuran partikel. Ukuran partikel yang seragam mendukung pencampuran homogen antara bahan aktif dan eksipien. Partikel yang terlalu besar atau kecil dapat mempengaruhi proses pencetakan dan efikasi obat. Yang kedua yaitu sifat alir serbuk. Sifat alir dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan distribusi partikel. Sifat alir yang baik mencegah segresi selama proses pencetakan tablet. Yang ketiga yaitu kompresibilitas. Ukuran partikel mempengaruhi kemampuan serbuk untuk dikompresi menjadi tablet yang padat dan stabil. Partikel yang optimal menghasilkan tablet dengan kekerasan, porositas, dan waktu hancur yang sesuai. Yang keempat yaitu distribusi zat aktif. Partikel kecil dan seragam membantu memastikan zat aktif tersebar merata dalam tablet. Hal ini meningkatkan konsistensi, dosis, dan efek farmakologis. Berikut contoh aplikasi mikromeritik. Panel pertama menggambarkan granulisasi yang meningkatkan sifat alir serbuk ke dalam tablet press. Panel kedua menunjukkan tablet pelepasan terkendali dengan partikel yang disesuaikan untuk lapisan atau pelepasan bertahap. Berikut gambarnya. Teknologi pendukung. Yang pertama, particle size analyzer. Digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel, serbuk atau granul sebelum tabletisasi. Yang kedua, shift shaker. Digunakan untuk fraksinasi ukuran partikel dan memastikan keseragaman ukuran partikel, serbuk atau granul. Mikromeritik dalam pembuatan sediaan suspensi. Stabilitas suspensi. Partikel kecil mengurangi laju sedimentasi, membuat suspensi lebih stabil. Distribusi partikel yang seragam meminimalkan risiko pengendapan tidak merata. 2. Homogenitas dosis. Partikel yang seragam memastikan setiap dosis memiliki kandungan zat aktif yang konsisten, menghindari over atau under dosage. Mikromeritik dalam pembuatan sediaan suspensi yang ketiga yaitu luas permukaan partikel. Partikel kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, meningkatkan laju disolusi dan bioavailabilitas zat aktif. 4. Rheology atau sifat aliran suspensi. Ukuran partikel mengaruhi viskositas suspensi. Suspensi dengan viskositas optimal lebih mudah dikocok, dipindahkan, ataupun dituang. Teknologi pendukung. 1. Particle size analyzer untuk distribusi ukuran partikel. Yang kedua yaitu Brockfeld viskometer untuk analisis viskositas. Fungsi mikromeritik dalam pembuatan emulsi. 1. Ukuran tetesan. Pentingnya ukuran tetesan yang lebih kecil menghasilkan emulsi yang lebih stabil. Penjelasan. Tetesan kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, memperkecil kemungkinan pemisahan fase dan meningkatkan stabilitas emulsi. 2. Stabilitas emulsi. Pentingnya mikromeritik membantu mengurangi koalesensi tetesan. Penjelasan, dengan kontrol ukuran partikel, tetesan lebih terdistribusi secara merata, menghindari penggabungan tetesan yang menyebabkan pemisahan fase koalesensi.
Yang ketiga, luas permukaan antar fase. Pentingnya, mikromeritik mempengaruhi distribusi bahan aktif dalam emulsi. Penjelasan, luas permukaan antar fase yang lebih besar kemungkinan penyerapan bahan aktif lebih baik dan peningkatan efek terapeutik karena bahan aktif dapat terdistribusi lebih merata dalam medium. Contoh aplikasi. Berikut adalah ilustrasi yang sudah diberi label dalam bahasa Indonesia, menggambarkan penyesuaian ukuran partikel untuk suspensi antibiotik dan optimasi viskositas untuk stabilitas fisik selama penyimpanan. Teknologi pendukung. 1. Homogenizer untuk menghasilkan ukuran droplet yang seragam. 2. Mikroskop untuk analisis droplet. Manfaat umum mikromeritik dalam farmasi. Yang pertama, memastikan kualitas, menghasilkan produk farmasi dengan sifat fisik stabil dan aman. 2. Meningkatkan efisiensi produksi, mencegah masalah teknis seperti segresi dan konjugasi. 3. Meningkatkan bioavailabilitas, partikel kecil dan seragam mendukung pelepasan zat aktif secara efektif. 4. Meminimalkan produk cacat, mengurangi kemungkinan masalah selama proses produksi dan penyimpanan. Penjelasan. Berikut adalah ilustrasi sederhana yang menggambarkan peran mikromeritik dalam pembuatan tablet dan suspensi. Panel pertama menunjukkan proses produksi tablet dengan partikel serbuk yang seragam. Panel kedua menggambarkan persiapan suspensi dengan partikel halus yang stabil dan perbandingan sedimentasi. Pengaruh mikromeritik pada manufaktur modern. Mikromeritik memberikan pengaruh signifikan pada beberapa aspek manufaktur, terutama dalam hal berikut. Yang pertama, kontrol kualitas produk. Distribusi ukuran partikel dan sifat fisik lainnya sangat memengaruhi sifat produk akhir. Dalam industri farmasi, misalnya ukuran partikel bahan aktif farmasi atau API dapat mempengaruhi kecepatan disolusi. Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga meningkatkan laju disolusi dan bioavailabilitas obat. Homogenitas campuran. Ukuran partikel yang seragam memastikan distribusi yang merata dalam formulasi. Yang kedua, efisiensi proses produksi. Sifat alir partikel yang dipengaruhi oleh mikromeritik mempengaruhi efisiensi proses seperti granulasi. Partikel dengan ukuran yang tepat memastikan granulasi yang optimal. Pencetakan tablet. Sifat alir bahan baku menentukan efisiensi dan keseragaman dalam pengisian cetakan tablet. Pengisian kapsul. Sifat alir yang buruk dapat menyebabkan pengisian yang tidak merata dan kehilangan bahan baku. Yang ketiga, stabilitas dan keamanan produk. Mikromeritik juga mempengaruhi stabilitas produk, misalnya emulsi dan suspensi. Partikel dengan ukuran yang terlalu besar dapat menyebabkan sedimentasi atau fase pemisahan pada suspensi atau emulsi. Lapisan tablet. Distribusi partikel yang seragam pada lapisan tablet meningkatkan penampilan dan pelepasan zat aktif yang konsisten. Yang keempat, rekayasa material dan teknologi nano. Dalam manufaktur modern, terutama dengan kemajuan teknologi nano, mikromeritik menjadi sangat penting. Material nano seperti nanopartikel dirancang dengan kontrol ketat terhadap distribusi ukuran partikel untuk aplikasi di bidang obat, pengantaran. Nanopartikel digunakan untuk meningkatkan pengiriman zat aktif ke target tertentu dalam tubuh. Bahan konstruksi. Material berbasis nano seperti beta nano membutuhkan analisis mikromeritik untuk mencapai sifat mekanik yang unggul. Ukuran partikel bahan aktif farmasi dalam mempengaruhi bagaimana obat bekerja di dalam tubuh. Laju disolusi. Disolusi adalah proses larutnya bahan aktif farmasi dalam cairan tubuh, terutama dalam saluran pencernaan. Ukuran partikel yang lebih kecil meningkatkan luas permukaan partikel, sehingga mempercepat interaksi antara partikel dan cairan tubuh. Efikasi obat.
Efikasi obat adalah kemampuan obat untuk memberikan efek terapi yang diinginkan. Jika ukuran partikel tidak sesuai, laju disolusi dan bioavailabilitas dapat menurun, sehingga dosis efektif obat tidak tercapai. Bioavailabilitas adalah persentase dari dosis obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah pemberian. Obat yang lebih baik karena ukuran partikel yang lebih kecil akan lebih mudah diserap oleh dinding usus sehingga meningkatkan jumlah bahan aktif yang tersedia untuk memberikan efek terapeutik. Tantangan mikromeritik dalam industri farmasi. Kontrol distribusi ukuran partikel. Menjaga distribusi ukuran partikel yang seragam sangat sulit karena perbedaan sifat bahan baku, alat, dan kondisi proses produksi. Ketidakkonsistenan ini dapat mempengaruhi kelarutan, laju disolusi, dan bioavailabilitas produk. Keterbatasan teknik pengukuran. Evaluasi parameter mikromeritik memerlukan alat canggih seperti diffraksi laser atau mikroskop elektron yang bisa mahal dan memerlukan keahlian khusus. Kesalahan pengukuran dapat mempengaruhi pemahaman sifat bahan baku. Variasi antar batch. Ketidakseragaman antar batch sering terjadi akibat fluktuasi kecil dalam proses manufaktur atau perubahan bahan baku. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasi kualitas. Efek pada stabilitas dan penyimpanan. Mikromeritik mempengaruhi kemampuan produk untuk bertahan dalam penyimpanan. Misalnya, partikel kecil memiliki luas permukaan lebih besar hingga lebih rentan terhadap degradasi kimia dan fisik, seperti oksidasi atau penyerapan kelembapan. Kesimpulannya, mikromeritik memainkan peran penting dalam bidang farmasi, khususnya dalam pembuatan tablet dan sediaan suspensi. Dalam pembuatan tablet, penyesuaian ukuran partikel dapat meningkatkan sifat alir granul, distribusi campuran, dan keseragaman dosis. Pada suspensi, pengendalian ukuran partikel serta optimasi viskositas menggunakan agen suspensi dapat meningkatkan kestabilan fisik dan mencegah sedimentasi selama penyimpanan. Pengetahuan ini penting untuk memastikan bahwa zat farmasi tidak hanya stabil secara fisik, tapi juga efektif secara farmakologis dan saat digunakan oleh pasien. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran partikel yang optimal dapat mempengaruhi laju pelepasan obat dari sediaan, sifat alir serbuk, serta kestabilan suspensi. Contoh aplikasi mencakup penggunaan metode granulasi untuk meningkatkan sifat alir tablet dan penambahan bahan seperti POA. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint, yaitu Ian Sofyan et al. Karakterisasi sediaan padat farmasi, Publis 2017, Rahman IR et al. Stabilitas fisik suspensi eritromisin, dan Angin Nadia Bestari Stabilitas pulveres ibuprofen MF volume 13. Terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya menyimak materi dari kelompok kami. Akhir kata, bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.